Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Dan tentunya kita masih membahas buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, di jilid 6A. Dan kali ini akan kita bahas di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, pendamping pembelajaran 1 ya. Sebenarnya kita sudah bahas untuk latihan soal di akhir subtema, sudah kita bahas sampai di tema 3, tetapi untuk ayo berlatih dan juga keterampilan kinerja praktiknya masih ada yang ketinggalan ya. Oke, langsung saja kita tema 2, subtema 2, mulai dari pembelajaran 1 ya adik-adik sekalian ya. Atau pendamping pembelajaran 1 di halaman 101. Oke, di sini dimulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Ini menuliskan informasi penting suatu teks dengan menggunakan kalimat efektif ya. Jadi kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Dan tentunya kita untuk memudahkan mengingat informasi yang sudah kita temukan, itu kita perlu menuliskan dengan menggunakan kalimat efektif ya. Jadi untuk memudahkan ya, perlu kita gunakan kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Nah, susunannya seperti apa? Ini ya, ada SPOK ya, ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Nah, ini ada contoh kalimat efektif ya. Misalnya nih, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi seluruh bangsa Indonesia itu subjek, mempertahankan predikat, kemerdekaannya adalah objek ya. Misalnya lagi yang ada keterangannya ya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta-nya adalah subjek. Kemudian memproklamasikan itu predikat, kemerdekaan Indonesia objek, di Jakartanya keterangan. Nah, jadi kalimat efektif itu harus memiliki susunan subjek, predikat, objek, atau lebih lengkap lagi kalau ada keterangannya. Itu ya. Sekarang kita ke ayo berlatih ya. Perhatikan teks berikut dengan seksama. Ini ada teks tentang pertempuran di Surabaya sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu sejarah ditetapkannya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan? Pada tanggal 10 November 1945, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dan sekutu ya, dan tentara sekutu. Pertempuran tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Indonesia. Puncak pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara sekutu adalah ketika pemimpin tentara sekutu dari Inggris yaitu Brigjen Aubertin Walter Stoughton Malaby gugur. Tentara Inggris sangat geram melihat pemimpin mereka gugur. Mereka pun mengajukan surat berisi tuntutan untuk menyerah dan tunduk tanpa syarat. Surat tersebut harus diserahkan dan ditandatangani sebelum pukul 6, 10 November 1945. Jika ultimatum tersebut diabaikan, Inggris akan menghancurkan Surabaya bersama dengan sekutu. Melalui perundingan panjang, akhirnya tepat pada tanggal 10 November, rakyat Surabaya mendapat dukungan dari Bung Tomo untuk terus mempertahankan Surabaya dari sekutu. Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio dengan seruan, "Merdeka atau mati, sekali merdeka, tetap merdeka." Seruan tersebut membuat rakyat Surabaya berjuang hingga titik darah penghabisan dan akhirnya mereka dapat mempertahankan Surabaya dari sekutu. Nah, itu ya adik-adik sekalian, itu adalah teks tentang pertempuran Surabaya. Nah, kita diminta untuk menemukan 3 informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut.
Tuliskan informasi penting tersebut di buku tugasmu. Tuliskan menggunakan kalimat efektif. Oke. Di sini saya tuliskan tiap paragrafnya ya. Jadi di sini ada 3 paragraf ya. Paragraf satunya ini tadi dari depan, kemudian ini paragraf 2, dan ini paragraf 3. Oke, langsung saja Adik-adik sekalian ya. Jadi ini ya informasi pentingnya. Nah, informasi penting paragraf yang pertama. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dan sekutu di Surabaya. Kemudian informasi penting paragraf yang kedua. Pemimpin tentara sekutu dari Inggris yaitu Brigjen Albertine Walter Southern Malaby gugur dalam pertempuran melawan tentara Indonesia. Kemudian untuk paragraf yang ketiga. Bung Tomo mendukung dan menyemangati rakyat Surabaya untuk terus mempertahankan Surabaya dari sekutu. Itu adik-adik sekalian ya, informasi penting dari teks tersebut ya, 3 informasi penting yang saya ambil dari tiap paragraf. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan IPS ya, KD 3.4. Ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing ternyata datang kembali untuk menguasai Indonesia. Nah, akhirnya mau tidak mau perjuangan harus berlanjut ya, tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan perjuangan ini tentunya tidak lagi bersifat ke daerah melainkan bersifat nasional. Nah, ini ada beberapa pertempuran yang dilakukan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini ada pertempuran Medan Area, ini ada di Medan ya. Ini bisa dibaca sendiri adik-adik sekalian. Kemudian ada pertempuran Ambarawa ya, pertempuran Ambarawa ini berarti ada di Jawa Tengah ya. Nah, ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 ya. Ini tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nica. Nah, ini untuk pertempuran Ambarawa ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman ya, dengan menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir ya, dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Dan di sini ada yang namanya Monumen Palagan Ambarawa itu untuk mengenang peristiwa tersebut. Kemudian ada lagi Bandung Lautan Api. Nah, ini sama ya, pasukan Inggris itu tiba di Bandung sambil membawa serta Nika ya, organisasi semi militer Belanda. Nah, akibatnya terjadi pertempuran. Nah, peristiwa ini lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret 1946 itu para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Ini ya adik-adik sekalian, mungkin kalau mau lebih jelasnya bisa dibaca sendiri ya, bisa di pause terlebih dahulu. Oke, kemudian kita ke keterampilan kinerja praktek. Di sini kita diminta untuk mempresentasikan isi teks tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Adik-adik bisa dipilih atau mungkin bisa cari referensi lainnya ya. Di sini saya berikan contoh ya, peristiwa pertempuran Ambarawa ya. Jadi bisa dipilih ya salah satu peristiwa yang terjadi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya pilih pertempuran Ambarawa, kemudian informasinya tentang apa saja. Nah, ini dijawab. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan informasi dari sumber teks tersebut ya, seperti dari buku sejarah, ensiklopedia ataupun internet. Nah, kemudian setelah itu bisa dituliskan dalam bentuk peta pikiran, dan yang terakhir tentunya kita diminta mempresentasikan di depan kelas ya. Di sini saya berikan contoh pertempuran Ambarawa ya, pertempuran Ambarawa. Nah, ini ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena tentara sekutu mendarat di Semarang dengan membonceng Nika ya. Kemudian terjadi pada tanggal 20 Oktober ya, 20 Oktober 1945. Nah, tokoh dalam pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Nah, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa ya, dengan taktik yang digunakan yaitu melakukan serangan mendadak di semua sektor dan mengepung musuh hingga terkurung. Ini adik-adik sekalian,
bisa dibuat yang bagus, mungkin bisa ditambahkan gambar ya, dan mungkin juga bisa ditambah penjelasannya. Untuk mengenang peristiwa ini dibangunlah monumen Palagan Ambarawa ya, seperti itu ya Adik sekalian. Untuk keterampilan kinerja praktek muatan IPS halaman 103. Nah, kita lanjutkan untuk muatan pelajaran berikutnya, masih di pendamping pelajaran 1. Di sini ada muatan IPA ya, tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ya. Jadi seperti tumbuhan, hewan juga menyesuaikan diri ya terhadap lingkungan untuk mempertahankan hidup. Namun secara khusus tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah: 1. Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim ya, dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nah, ini termasuk perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda ya. Ini contohnya struktur gigi ya. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora ya. Kalau hewan karnivor atau pemakan daging itu biasanya memiliki gigi taring yang sangat tajam, contohnya kucing, harimau, buaya. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivor itu memiliki gigi seri dan gigi geraham ya, contohnya sapi, kuda, kambing. Kemudian hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora ini memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham, contohnya tikus dan kera. Ini untuk struktur gigi. Kemudian untuk bentuk paruh, nah ini juga berbeda-beda ya. Misalnya pada jenis unggas atau burung ya. Paruh burung pemakan daging biasanya terlihat kokoh, runcing, dan tajam, dan agak melengkung. Kemudian untuk paruh burung pemakan madu atau nektar biasanya berbentuk kecil dan memanjang ya. Ini untuk menghisap nektar di dasar bunga, contohnya paruh burung kolibri. Kemudian untuk paruh burung pemakan ikan dan juga burung pemakan biji serta burung pemakan serangga dan pemakan cacing atau paruh unggas juga berbeda ya. Ini adik-adik bisa dibaca sendiri ya untuk penjelasannya. Kemudian selain struktur gigi, bentuk paruh ada juga bentuk kaki. Bentuk kakinya juga bermacam-macam atau bervariasi ya. Kaki burung pemakan daging tentunya berbeda dengan kaki burung pengais ya. Kemudian ada juga ya burung pemakan ikan ya. Biasanya dia memiliki kaki yang berselaput untuk berenang. Kemudian untuk burung pemakan serangga ya, biasanya memiliki 2 jari menghadap ke depan dan 2 jari menghadap ke belakang ya, dengan kuku yang tajam. Itu untuk bentuk kaki ya. Jadi penyesuaian bentuk kaki. Kemudian yang terakhir ada bentuk mulut ya. Yang keempat bentuk mulut, dan yang terakhir itu adalah lidah yang panjang dan lengket. Ini juga dimiliki oleh beberapa hewan ya, seperti cicak, bunglon, dan juga landak semut ya. Itu adik-adik sekalian ya. Di sini tidak saya baca semua. Mungkin adik-adik kalau pengen baca bisa di pause ya untuk lebih jelasnya. Karena yang saya bahas terutama untuk latihan soalnya ya. Nah, oke, sekarang kita ke keterampilan kinerja praktik lagi ya, mengamati bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan sekitar ya. Kita diminta untuk membuat kelompok, kemudian menuliskan 3 hewan yang ada di lingkungan rumahmu. Nah, di sini saya ambil contoh dari bentuk mulut ya, variasi bentuk mulut. Saya tuliskan ada kupu-kupu, nyamuk, dan juga lalat ya. Kemudian catatlah ciri khusus hewan tersebut ya. Kemudian buatlah laporan sederhana ya, yang meliputi judul, nama hewan, hasil pengamatan, serta kesimpulan. Oke, di sini saya berikan sedikit contoh adik-adik sekalian ya. Jadi mengenai bentuk penyesuaian diri pada hewan. Nah, ini misalnya yang kita amati adalah kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Kupu-kupu memiliki mulut penghisap, kemudian lalat memiliki mulut penjilat, sedangkan nyamuk memiliki mulut penusuk dan penghisap ya. Jadi ini untuk menusuk biasanya pada manusia ya, ditusuk kemudian dihisap ya, darahnya. Kalau lalat nah itu biasanya menjilat makanan. Nah, sedangkan kupu-kupu ini menghisap ya, menghisap nektar gitu ya. Oke. Nah, kesimpulannya, variasi bentuk mulut serangga berbeda-beda tergantung pada jenis makanannya. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk pembahasan
pendamping pembelajaran 1 di tema 3 subtema 2. Untuk pendamping pembelajaran 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya, dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.